Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Yasmin dengan NIM C1C022017. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang PPh pasal 21. Baiklah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan PPh pasal 21. PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya, terdapat subjek dan objek PPh pasal 21. Subjek PPh pasal 21 terdiri dari yang pertama, pegawai tetap termasuk Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang ikut mengelola perusahaan secara langsung. Yang kedua, tenaga lepas yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila ia bekerja. Yang ketiga, penerima pensiun. Yang keempat, penerima honor. Yang kelima, penerima upah yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, dan upah satuan. Selanjutnya, terdapat objek PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan teratur gaji, uang pensiun, upah, honor, tunjangan, dan lain-lain. Yang kedua, penghasilan tidak teratur, jasa produksi, bonus, dan lain-lain. Yang ketiga, uang harian, mingguan, satuan, borongan. Yang keempat, uang tebusan pensiunan, pesangon, THT, JHT. Yang kelima, honor, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, dan beasiswa. Yang keenam, gaji kehormatan, tunjangan lain pejabat negara, PNS, dan lain-lain. Selanjutnya, PTKP PPh pasal 21. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi menjalankan usaha atau pekerja bebas sejumlah di bawah PTKP tidak akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh pasal 25 atau 29. Dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Kemudian, terdapat tarif penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 PJ/2016 dan PMK nomor 101 tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, setahun. Yang kedua, untuk diri wajib pajak atau WP. Yang ketiga, tambahan untuk WP yang kawin. Yang keempat, tambahan untuk penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Yang kelima, tambahan untuk setiap anggota. Yang keenam, keluarga yang menjadi tanggungan. Selanjutnya, ada tabel perbandingan PTKP tahun 2015 dengan PTKP 2016, yaitu pada PTKP tahun 2015 yaitu 36 juta, tetapi pada PTKP tahun 2016 terjadi pembaruan yaitu jadi 54 juta. Yang kedua, K/0, PTKP pada tahun 2016 yaitu 39 juta, sedangkan pada tahun 2016 menjadi 58.500.000. Status wajib pajak K/1 PTKP 2015 yaitu sejumlah 42 juta, sedangkan pada tahun 2016 menjadi 63 juta. Dan status wajib pajak pada K/2 PTKP tahun 2015 sejumlah 45 juta dan pada PTKP tahun 2016 menjadi 67.500.000. Status wajib pajak K/3 PTKP pada tahun 2015 yaitu sejumlah 48 juta, sedangkan pada PTKP tahun 2016 adalah 72 juta. Selanjutnya, terdapat mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal
atas karyawan PT Bina Swadaya, konsultan diperoleh dari penghasilan bruto, yaitu gaji bulanan ditambah tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya berupa tunjangan kehadiran atau transport, tunjangan kesehatan, dan tunjangan hari raya atau THR dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan untuk memperoleh penghasilan neto. Penghasilan neto kemudian disatukan, disetahunkan, dan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Maka diperoleh penghasilan kena pajak PTKP. Selanjutnya, penghasilan kena pajak PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk memperoleh utang pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan. Yang saya jelaskan di atas adalah contoh karyawan pada PT Bina Swadaya. Selanjutnya terdapat tarif pemotongan PPh pasal 21. Tarif pemotongan PPh pasal 21 dijelaskan pada pasal 17 ayat 1. Tarif berikut berlaku pada wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang pertama, WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 5%. Yang kedua, WP dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Yang ketiga, WP dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. Dan yang keempat, WP dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Yang kelima, untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20%, lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Kemudian, ada kewajiban pemotongan PPh pasal 21. Pasal 2 pada tahun 2016 tentang pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 menyebutkan bahwa pihak yang dapat melakukan potongan PPh pasal 21 antara lain yang pertama, pemberi kerja berupa orang pribadi, badan, dan cabang yang memberikan penghasilan kepada pekerjanya. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah tidak dikecuali bendahara. Penanggung jawab kas, pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi dan lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri. Yang ketiga, pembayaran uang pensiun oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan lainnya serta dana pensiun. Yang keempat, orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan melakukan pekerjaan bebas serta badan. Yang kelima, penyelenggaraan kegiatan yang memberi hadiah atau pembayaran untuk penghargaan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, dalam melakukan pemotongan PPh pasal 21, pemotongan memiliki beberapa kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26. Yaitu antara lain, yang pertama, mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak terdekat sesuai dengan domisili wajib pajak dengan mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, membuat dan menyimpan catatan atau kertas kerja penghitungan PPh pasal 21 yang akan menjadi dasar pelaporan PPh pasal 21 milik penerima penghasilan 21 untuk setiap masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan terhadap penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 21 termasuk pajak yang berjumlah nihil setiap bulan kalender. Yang keempat, penyetoran PPh pasal 21 yang dipotong melalui kantor pos atau bank yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan setiap masanya dengan tenggat paling lama 10 hari kerja setelah masa pajak berakhir. Dan yang terakhir, memberikan bukti pemotongan kepada pegawai bersangkutan dalam bentuk formulir yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir, atau 1 bulan setelah pegawai bersangkutan berhenti bekerja dalam hal pegawai tetap tersebut berhenti bekerja sebelum bulan Desember. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.